warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, al-ulama, an-nujaba wa masyayikhana al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian pada sore hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan niat i'tikaf di masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain, amin. Limadza krana apa haruma dadi haram akhdhu syai'in apa ngalap suwiji-wiji akta kang wis paring hu ing syai'. Sing paring sinten? Al-badhilu sapa wong kang ngetokake syai'. Al-badhilu sapa wong kang ngetokake syai' istihyaan krana isin. Jadi ada pertanyaan menarik. Ini harus agak fokus kita membahas pertanyaan ini. Jadi menurut beliau itu kita hukumnya haram untuk menerima barang, untuk menerima sesuatu, entah uang atau jajan atau apapun itu, yang mana orang itu kepada kita dengan dasar dia malu. Nah ini bagaimana kalau ada orang memberi sesuatu tapi karena dia malu, lalu kemudian dihukumi haram untuk menerimanya. Lau akhadha lamun ngalap ngapunten. Lau akhadha mala ghairihi, lau akhadha lamun ngalap sapa wong mala ghairihi ing bondone liyane wong bil hayai kelawan sebab isin, kana mongko ana lahu iku ketep keduwe wong hukmul ghasabi apa hukume wong sing ghasab. Faqad qala mongko teman-teman wis dawuh Al-Ghazali sapa Imam Ghazali, man utawi samane wong tola baiku njaluk-njaluk sapa man min ghairihi saking liyane man, malan iku boten malan tapi malan ing bondo, fil malai ing dalem tengah-tengahe wong akeh, ayil jamaati tegese gerombolan minan nasi saking wong, fadafa'a mongko maringake sapa ghairuhu hu ing man hu ing syai' hu ing malan ilaihi marang man libaithil haya'i krana dorongan isin, lam yamliku mongko ora kena miliki sapa man hu ing malan, wala yahillu lan ora halal lahu keduwe man at-tasarrufu apa gunakake fihi ing dalem malan, wa huwalan utawi ikilah talaba min ghairihi malan mimba bi akli amwalin nasi iku setengah saking pintu mangan pira-pira bandane wong manusa bil batili kelawan cara kang ora bener. Jadi di sini disebutkan kalau kita mengambil atau menerima barang dari seseorang, menerima pemberian dari seseorang yang mana orang tersebut memberikannya kepada kita karena rasa malu dia, maka kita menerima barang tersebut, hadiah tersebut, pemberian tersebut hukumnya sama dengan ghasab. Ghasab di dalam syariah yaitu menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya. Nah ini sama hukumnya, alias sama-sama jeleknya. Ada orang memberi barang kepada kita, memberi makanan kepada kita. Taruhlah ada orang memberi kita tahu gejrot misalnya, tapi dia memberikannya karena rasa malu, maka kita menikmati itu gak boleh. Tidak boleh. Contoh paling dekat dengan santri-santri, misal yaitu masalah rokok. Ada temen bawa rokok misalnya, bawa rokok sak selop ngoten. Sak selop apa sak napa?
sak selop nggih, sak selop contohnya. Terus kemudian atok tinggal rokok, itu tidak Mas? Cupong bawa rokok. Lalu kemudian si Adib datang, wah rokoknya akeh cah njaluk karena si Cupong ni isin di depan teman-temannya takut diarani pelit, ya wis ngono nah gitu loh. Maka si Dodot menikmati udut yang dari hasil minta-minta seperti itu, hukumnya haramnya sama dengan ghosab. Tapi sekali lagi ini bukan hukum syariat, hukum yang sifatnya qalbi, hukum yang sifatnya hati. Wong kok ora duwe isin jaluk-jaluk kaya ngono wong kok ora duwe isin. Falau tolaba mongko lamun jaluk-jaluk sapa wong minal insani saking manusa malan ing bondo ala malain ing atase wong akeh minan nasi bayane saking pira-pira wong akeh fastahya mongko dadi isin sapa insan minan nasi saking wong akeh alla yu'tiya ing yen to ora paring sapa insan hu ing syakhs utawa wong wakana lan ono sapa insan yawaddu iku seneng sapa insan ayakuna apa yen ta ono sualuhu apa penjaluk-jalukane wong fi khalwatin iku tetep ing dalem panggonan sepi-sepi hatta la yu'tiya sehingga ora paringi sapa insan hu ing wong walakin lan tetapine khofa wedi sapa wong insan khofa wedi sapa insan alama madzammatin nasi ing larane dipaido wong akeh wa khofalan wedi sapa insan alamat taslimil mali ing larane ora maringi barang warad dadalan miter-miter nafsuhu sapa awak dhewe neman bainahuma ing dalem antarane madzammatin nasi wa taslimil mali faktaro mongko milih sapa insan ahwanal alamaini ing paling cendek-cendeke loro kang loro piye cendek-cendeke loro kang loro wis ngoten mawon wa huwalan utawi alamain alamut taslimi iku larane ora paring barang fasallama mongko paring sapa wong hu ing wong fala farqa mongko ora ana beda iku maujud baina hadza ing dalem antarane ikilah contoh wa bainal musadarati lan antarane penyitaan al musadarah menyitaan berarti paham penyitaan nggih wa bainal musadarati lan antarane penyitaan id ma'nal musadarati karena maknane musadarah penyitaan ilamul badani iku nglarakake awak bisauti kelawan pecut hatta yasira sehingga dadi dzalika apa mengkono-mengkono ilamul badani aqwa iku luweh kuat min alamil qalbi tinimbang saking lorone ati bibadlil mali kelawan maringi bondo fayakhtaru mongko milih sapa insan ahwanal alamaini ing paling cendek-cendeke loro kang loro wasu'alu lan utawi jaluk-jaluk fi madhinnatil hayai ing dalem wong sing dinyono isin madzin panggonan isin ngoten fi madhinatil hayai ing dalem panggonan kang isin waria ilan riya berbun iku pukulan lil qalbi kedue ati bisauti kelawan cemeti wala farqalan ora ana perbedaan iku maujud baina darbil batini ing dalem antarane gebuk mecut ati wa darbil zahiri lan mecut awak indallahi ta'ala monggo Gusti Allah ta'ala fa innal batina mongko sak temene batin ati indallahi ta'ala monggo Gusti Allah ta'ala zahirun iku pertela wa innama hakimud dunya lan angin pestine utawi wong sing ngukumi donya huwa hiya hakim alladzi ku wong yahkumu kang ngukumi sapa alladzi bil milki kelawan kepemilikan bi zahirin kelawan zahire faqauluhu utawi dawe ucapane insan wahabtu rupane wahabtu ngei sapa ingsun li annahu krana sak temene wong insan la yumkinu iku ora mungkin hu ing insan al wuqufu apa mandek ngadeg alama ing atase barang fil qalbi kan tetep ing dalem atine wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono al musadarah atau alamut taslim ila akhirih man utawi wong yuk
yu'ta kang den paringi sapa man ittiqaan krana jaga li syarri lisanihi kedue eleke cangkeme man au li syarri siayatihi utawa kedue eleke kelakuane man fahuwa mongko utawi mengkono-mengkono i'ta nggih utawa maring akhdul mal haramun iku haram alaihi ing atase wong wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono man yu'ta ittiqaan kullu malin utawi saben-saben barang yukhadhu kang den alap apa kullu mal ala hadzal wajhi ing atase ikilah contoh fahuwa mongko utawi mal haramun iku haram. Sekali lagi kita terangkan tadi diawali dengan spoiler muqaddimah bahwasanya kalau kita meminta-minta kepada seseorang lalu orang tersebut memberikannya bukan dasar cuma-cuma tapi karena dasar dia izin, dia malu kalau tidak memberikan barang tersebut kepada kita, maka kita menerima barang tersebut hukumnya haram. Contohnya tadi si A bawa rokok, kemudian si B ada tiba-tiba minta dan mintanya di depan tongkrongan lagi, mintanya di depan tongkrongan, aku minta dong siji mosok ora oleh gitu. Lah karena sudah ngomong seperti itu di depan tongkrongan, biar tidak dikatakan pelit ya, biar tidak dikatakan pelit, dia terpaksa memberikan rokoknya kepada orang tersebut. Lah maka orang tersebut yang menikmati rokok itu tadi menurut hukum tasawuf, sekali lagi bukan hukum syariat, menurut hukum tasawuf hukumnya tidak boleh, hukumnya tidak boleh, orang duwe izin gitu loh, orang duwe izin, dan itu sudah menyakiti orang yang diminta-minta secara tidak sengaja. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan la yahillu lahu tasarrufu fihi, orang tersebut yang sudah menerima barang dengan cara meminta-minta seperti itu tidak boleh memanfaatkan barang yang dimintanya, dan termasuk min babi akli amwalin nasi bil batil, dan itu termasuk menikmati harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ayo sing biasane tongkrongan atau biasane njaluk mine kancane ya, ta pondok-pondok niku jaluk nah hati-hati ini, hati-hati ridho apa ora kira-kira wong kan gitu. Lalu kemudian di sini disebutkan juga bahwasanya orang kalau diminta-minta di hadapannya orang banyak itu ada unsur malunya, dia izin malu kalau dikatakan sebagai orang yang pelit. Tapi kalau memberikan juga rasanya berat, juga rasanya berat. Maka yang terjadi kebanyakan ya wis terpaksa memberikan, mending memberikan daripada dipaedo wong akeh. Ini sama halnya seperti orang-orang ya mugi-mugi boten, mugi-mugi boten. Orang-orang yang dari saat-saat seperti ini banyak disodori proposal ya untuk buka puasa, untuk kegiatan masjid itu. Nah orang-orang yang seperti ini kan mereka kita anggap sebagai orang kaya gitu loh. Kemudian ikhlas nggak kira-kira memberikannya gitu loh, ikhlas nggak kira-kira, atau karena dia merasa malu, wah yang Pak Kaji sana ngeluarin masa saya enggak kan gitu ya, ada yang seperti itu. Maka barang-barang yang seperti ini tuh rasanya pasti aneh, jenengan ya kita aja sendirilah datang ke majelis, misal ada majelis ini yang sering kami alami, kita sering pernah undangan maulid, kita sering undangan pengajian, kadang ya ada orang yang bikin pengajian biasa sederhana banget ya, jajannya biasa, tapi untuk acaranya tuh terasa khidmat, terasa sampai hati, terasa nikmat. Beda dengan kasusnya ada orang kaya, masya Allah dia punya orang banyak, datengin ini Habib itu, tapi rasa yang makanannya dimakan itu rasanya hambar. Usut punya usut, dia seperti itu bikin acara karena malu dikatakan kaji yang pelit lah, pengusaha yang tidak punya kasih sayang lah, atau orang kaya yang tidak dekat dengan para ulama lah. Akhirnya makanannya juga berpengaruh, efeknya ke kita. Beda dengan orang yang masya Allah dia bikin acara sebisanya, memang punyanya uang cuma 100.000 200.000, tapi dia hormat untuk menghormati kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasanya nikmat, gak pakai son-sonan lo enak gitu buatan, gitu buatan. Iya sama seperti itu. Maka memang benar harta yang dikonsumsi sama orang-orang ini dari hasil pemberian itu bisa dirasakan keikhlasannya.
ketoke tampilane apik ya. Masya Allah, pakai apa? Yang wadah isi segini apa itu? Segini ibu-ibu lho. Wadah atom ya. Tupperware. Nah, sudah dikasih Tupperware, sudah diisi ini, diisi itu, tapi ternyata rasanya tidak enak. Mandang sing angger besek biasa malah rasane enak, suwahdu sedap, masya Allah. Ini mungkin berkaitan dengan cara memberikannya ikhlas apa tidak. Makanya hati-hati, khususnya yang minta-minta ini, minta-minta kepada temennya, preh konco, preh poloplek, preh turu bareng. Enggak seperti itu konsepnya. Kalau memang kamu mintanya satu lawan satu sih tidak masalah. Lah mintamu di depan orang banyak, misalnya Anda tiba-tiba minta pada saya, Pak Yai minta uang, lah aku terpaksanya itu kita uang akeh, kita uang akeh, maka lebih mending memberikan daripada diarani sebagai orang yang pelit. Lah kemudian kata beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang minta-minta dengan cara seperti itu, paham nggih? Minta-minta di depan orang banyak, yang menyudutkan pemberinya harus mau memberikan. Itu tidak ada bedanya dengan yang namanya ngerampok atau menyita barang orang lain. Itu sama, ngerampok itu, cuman caranya lebih halus gitu aja. Iya, caranya lebih halus. Nah, maka di sini kata beliau itu menyakiti batinnya orang tersebut. Nah, maka di sini disebutkan darbun lil qalbi bisauti. Orang yang minta-minta dengan cara seperti itu bagaikan telah memecut hati orang tersebut atau melukai hati orang tersebut. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu ya menghukumi secara zahir dan menghukumi secara batin, alias itu potensi kita akan berdosa gitu loh. Meminta-minta kepada orang ya di depan orang banyak sehingga dia terpojok, mau tidak mau memberikan uangnya, memberikan hartanya, itu termasuk menyakiti perasaan. Nah, hati-hati, walaupun secara syariat sah-sah saja, walaupun secara lesan dia mengatakan ya wes ini buat kamu, tapi kan kata-kata ya wes iki buat kamu kan gak ikhlas. Nah, gak ikhlasnya ini loh yang menjadikan kita punya potensi menyakiti orang tersebut, dosa sama orang tersebut. Makanya di sini disebutkan kita tidak boleh menikmati harta pemberian uang yang diberikan secara pemaksaan, secara penyitaan atau secara minta-minta di hadapan orang banyak. Begitu juga orang yang mana memberikan hartanya, uangnya kepada orang yang ditakuti karena kejelekan lesannya. Kalau enggak tak kasih duit ini, wah ngomongnya sembarang ngalor ngidul, menfitnah kan gitu ya. Maka orang-orang yang seperti ini kok menikmati barang pemberian yang model ini, hukumnya haram karena dia memberikannya tidak secara ikhlas. Begitu juga ketika kita apapun contoh yang lain yang mirip-mirip seperti itu ya, mengambil harta orang lain dengan cara memaksa, tapi paksaan yang halus. Makanya kalau kita walaupun sedekat apapun dengan orang ya, kalau masalah harta kayaknya kita beda-beda ya, kayaknya harta beda-beda. Berapa banyak kasus yang bisa terjadi hanya karena masalah uang akhirnya persaudaraan hancur, hanya karena masalah duniawi akhirnya hubungan guru murid rusak. Naudzubillah min dzalik ya. Rebutan warisan ya sama kan ya, itu makanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang menyakiti perasaan orang lain, walaupun rasanya lucu, walaupun rasanya remeh, tapi kalau menyakiti ya menyakiti saja, dan itu potensinya dosa, walaupun secara syariat tidak ada mengatakan itu dosa, karena lesanya mengatakan ya wes ini buat kamu kan gitu, ya wes ini buat kamu, secara syariat ya berarti itu milikmu, tapi kan dia memberikannya tidak apa ikhlas. Hati-hati. Makanya ini konco-konco yang biasa nih tongkrongan hati-hati ya. Pemenang jaluk sak sendok, rong sendok, sak piring, rong piring. Nah, hati-hati ya. Udut-udut biasane. Tumakola lima krono opo wukilat dan wakilake bil kafiri kelawan wong kafir malakul mauti malakul yamini sopo malaikat sing ninggene arah tengen. Malaikat kan ada malaikat kanan, malaikat kiri. Berarti malaikat kanan, malaikat apa? Raqib, masuk mungkar nakir urung mati kok ya. Malaikat raqib, yang kiri malaikat atid. Wala yakunu lan ora ono
minhu iku saking kafir khairun apa kebagusan. Nah gini, ada pertanyaan menarik, mengapa sih Allah Subhanahu wa taala repot-repot mengirim malaikat raqib kepada orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir itu jelas dia ngibadah ya enggak ke Allah, amalnya tertolak. Ngapain dia tuh, tugasnya apa di samping kanannya orang kafir? Kita harus tahu secara konsep kita Ahlussunnah wal Jamaah, karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia, jin, kanan kirinya itu ada malaikat. Yang satu malaikat apa? Malaikat apa? Raqib, yang satu malaikat atid. Masya Allah, ini dari Konoha ya. Malaikat raqib, malaikat atid. Lalu kemudian kalau orang kafir ada malaikat raqib, terus tugasnya apa? Buat apa mereka ada, kan itu? Ikhtalafa, was berbeda pendapat annasu sapa wong akeh fil kufari ing dalem kasuse pira-pira wong kafir, hal ana ta alaihim ing iku tetep ing atase kufar hafadhatun utawi malaikat hafadhah penjaga amla utawa ora. Faqala mongko matur utawa ngucap ba'duhum sapa sebagianin nas, la ora, li anna amrohum krana sak temene urusane kufar zahirun iku jelas, wa amaluhum lan utawi perbuatane kafir wahidun iku jelas. Qala Allah taala, dawuh sinten Gusti Allah taala, yu'rafu den kenali al mujrimuna sapa pira-pira wong sing nakal-nakal utawa wong kafir bisimahum kelawan pira-pira alamate mujrimun. Waqilalan den dawake balik alaihim la ala sawab alaihim iku tetep ing atase kufar hafadhatun utawi malaikat penjaga. Liqaulihi ta'ala, krana dawi Gusti Allah taala, kalla ora, bal tukadzibuna balik padha nganggep goro sapa sira kabeh bidini kelawan agama utawa dina kiamah. Wa inna alaikum lan sak temene iku tetep ing atase sira kabeh wong kafir la hafidhin utawi pira-pira malaikat kang jaga, kiraman rupane pira-pira malaikat kang mulya, katibina kang nyateti pira-pira amal, ya'lamuna padha pirsa sapa hafidhin ma ing barang taf'aluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Waqala lan dawuh sinten Gusti Allah, wa amma man lan anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man bisimalihi kelawan tangan kiwane man. Waqala lan dawuh sinten Gusti Allah, wa amma man lan anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man waro adhrihi ing mburi gegere man. Fa akhbara mongko paring kabar sinten Allah annal kufara ing sak temene pira-pira wong kafir yakunu iku ana lahum iku tetep keduwe kufar kutabun utawi sapa pira-pira malaikat kang nyatet amal, wa yakunu lan ana alaihim iku tetep ing atase kufar hafadhatun sapa malaikat penjaga. Fa in qila mongko lamun dindawake, nanti dulu para ulama ini berbeda pendapat. Kita harus tahu di dalam konsep Islam itu ada namanya malaikat hafadhah. Hafadhah dari kata hafidha yahfadhu. Hafidha yahfadhu alias artinya menjaga. Jadi manusia itu ada dua pendorong. Yang satu pendorong yang namanya malaikat hafadhah mendorong kita untuk apa? Berbuat amal soleh. Jadi kita punya akal punya akal bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu masih didukung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat hafadhah. Tugasnya menjaga agar kita terjaga jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara yang buruk, entah itu kecelakaan, entah itu berbuat maksiat. Makanya kita tuh sebenarnya Masya Allah lengkap ini. Kita menjadi manusia itu sudah dikasih akal, dikasih malaikat. Udah gitu di Ramadan setan-setan dibelenggu. Kok masih ada yang makan siang di warung ya? Contohnya. Ini setannya ucul berarti. Nah, jadi kita itu Masya Allah dikasih fasilitas selengkap itu. Manusia kasih akal. Akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Sudah gitu ditambah ada malaikat hafadhah, tugasnya menjaga manusia agar jangan tergelincir pada keburukan, entah itu sifatnya yang jasmani atau sifatnya yang qalbi seperti berbuat maksiat. Tapi di sisi lain selain ada malaikat hafadhah, ada dua malaikat yang lain, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Yang satu nulis kebaikan amal kita, yang satu nulis keburukan.
amal kita. Lah ini ada yang bertanya, lalu kemudian apakah orang-orang kafir ini ada nggak malaikat hafadzah? Wong dia kafir. Jelas kafir itu selama dia kafir, baik dia tidur nggak tidur, maksiat nggak maksiat, semuanya itu maksiat. Karena kafir, semuanya maksiat. Dielak lapo-lapo itu dihitung dosa. Ngenese wong kafir itu seperti itu. Nggak ngapa-ngapain terhitung dosa. Lalu apakah di orang-orang kafir itu ada malaikat hafadzah yang menjaga manusia tersebut dari keburukan? Ada yang mengatakan ya, para malaikat hafadzah tidak mungkin ada di antara orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Jelas mereka kafir, ngapain ada malaikat hafadzah? Jelas kafir ya jelas maksiat selawase. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang jelek itu, orang-orang nakal, kriminal itu bisa dikenali dengan coraknya mereka. Sing corak-corake ketara, sing ora patek ketempelan malaikat itu Masya Allah, auranya hitam, kelam, auranya mengajak kepada kemaksiatan, auranya ngajak dangdutan, auranya ngajak ke klub malam, ya gitu ya. Itu aura-aura itu keluar karena nggak ada malaikat hafadzah. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan bal alaihim hafadzah. Enggak, walaupun mereka kafir tetap ada malaikat hafadzah berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bal tukadzibuna biddin, wahai orang-orang kafir, tidak, kalian sudah membohongi, menganggap bahwasanya agama ini bohong, hari kiamat itu bohong. Wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya di antara kalian, di dekat kalian itu ada malaikat penjaga. Lah ini ayat ini umum kepada orang-orang kafir. Terus tugasnya apa malaikat hafadzah ini? Kiraman katibin, mereka punya derajat yang mulia yang menulis daripada apa yang kalian lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengintai, mengawasi apa yang kalian lakukan. Jadi orang-orang yang kafir pun menurut kaul yang lain itu ada malaikat hafadzah, malaikat penjaga. Walaupun dia nggak bisa mengajak orang ini kepada kebaikan karena kafir ya, tapi tetap dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat hafadzah. Lalu kemudian fa in qila, mongko lamun den dawake alladzi utawi malaikat ala yaminihi kang tetep ing atase tengene kufar ayyasyain iku ndine suwiji-wiji yaktubun nulis sapa alladzi wala hasanatalan ora ana kebagusan iku maujud lahu kedue kafir. Qila mongko den jawab apa alladzi yaktubu, apa dawuh alladzi yaktubu, alladzi utawi malaikat yaktubu kang nulis sapa alladzi anshimalihi saking arah kiwane kafir, yakunu iku ana sapa alladzi bi idzni sahibihi iku kelawan izine kancane shimal, wa yakunu lan ana sapa yamin malaikat sining tengen syahidan iku saksi ala dalika ing atase mengkono nulis, wa illam yaktub lan senajan ora nulis sapa yamin. Jadi gini, sekali lagi, orang yang buruk, orang yang kafir itu apakah ada malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga? Menurut kaul yang kuat itu tetap ada. Makanya jangan heran kadang wong kafir ujuk-ujuk untuk hidayah masuk Islam, mungkin bisikannya dari hafadzah mungkin bisikannya dari malaikat hafadzah. Lalu kemudian misalnya ada orang kafir, terus tugasnya apa? Malaikat hafadzah berada di sebelah kanannya orang kafir, malaikat raqib di sebelah kanannya orang kafir. Kan nggak mungkin dia nulis kebaikannya orang kafir. Wong orang kafir sebaik apapun dia ya tetap kafir, ya berarti terhitung maksiat, nggak pernah nyembah Allah. Terus tugasnya apa? Ngowoh gitu, ngaplo ngoten boten dijawab di sini. Kita harus ketahui bahwasanya manusia itu ada malaikat yang di kanan nulis amal solehnya manusia, yang di kiri nulis amal jeleknya manusia. Maka yang kanan ini tugasnya mendampingi dan memberi izin kepada malaikat yang ada di sebelah kiri bahwa tugasnya nyoh ya polpene gawanen sisan. Ya, paham sampean? Polpene gawanen sisan tak izini. Saya sudah tutup buku, kamu masih nulis. Saya sebagai saksi atas apa yang kamu tulis. Jadi malaikat yang kanan itu tugasnya mengawasi dan melaporkan kepada malaikat yang kiri. Ini tadi jam 2 kamu belum nulis ya, dia habis gini loh ya. Misalnya seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Malaikat yang kanan membantu tugasnya malaikat
yang kiri dari segi pengawasan. Ya, jadi itu tetap ada malaikat yang hafadzah, penjaga di orang-orang kafir, tapi tugasnya hanya sebagai pendamping dan mengawasi orang kafir tersebut dan melaporkannya kepada malaikat yang ada di kiri manusia. Ya, semoga kita semuanya ketempelan malaikat yang hafadzah ini, sehingga bisikan-bisikan yang masuk di dalam hati itu adalah bisikan-bisikan ilahiyah, bisikan-bisikan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringnya malaikat itu kalah sama nafsu kita. Saya nggak mengatakan setan, nafsu kita lebih besar daripada setannya. Makanya setan itu cuman apa? Dia nggak menyalakan api sudah ada di dalam hati kita. Dia cuman menghembuskan. Piye carane api kemaksiatan terbakar semakin besar. Tugasnya hanya nyebul makanya kita sebagai manusia kok nyalain setan itu juga keliru. Ya kalau sekarang nyalain setan tambah keliru lagi. Kalau saat ini di Ramadan, kata Rasulullah, suffidati syayatin, di bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Mereka nggak punya kesempatan lagi untuk ngompori manusia berbuat maksiat. Lah kok ada orang mengatakan, wah saya khilaf, saya tergoda oleh setan, siang-siang makan di warteg, siang-siang makan di nasi padang misalnya, siang-siang Ramadan. Ini bukan khilaf lagi bro, kamu setannya gitu loh. Saya tergoda setan mana yang menggoda? Setan sudah tidak ada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Makanya jangan konyol pakai istilah, jangan mengkambing hitamkan setan, kasihan setan. Limada karena apa sunnatun sunnahake al jahru apa banterake fitas miyatil akili ing dalem maca bismillah wong sing mangan duna hamdihi ora maca alhamdulillah akil. Su'ila den takoni Ibnu Hajarin sapa al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala amma saking barang kila kang den dawuhake apa ma yusannu den sunake lil akili kedue wong kang mangan ayajharo apa yen to banterake sapa akil bitasmiyati kelawan maca bismillah wa yusirru ngapunten wa ayyusirra lan ngirehake sapa akil bitahmidi kelawan maca alhamdulillah ma utawi apa wajhuhu iku alesane ma. Suatu saat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya sama seseorang, ya Imam, mengapa sih kalau ada orang baru mau makan itu disunnahkan baca bismillahnya kenceng, tapi ketika rampung malah alhamdulillahnya nggak kenceng? Kenapa seperti itu? Bismillah bacanya keras, Bismillahirrahmanirrahim, tapi ketika sudah rampung makan, rampung minum, kok nggak baca alhamdulillah secara lantang? Alhamdulillah, nggak ada seperti itu. Kenapa? Fa'ajaba, mongko jawab sapa al Imam Ibnu Hajar biqaulihi kelawan dawe Imam Ibnu Hajar, rupane dawuh innama sunnah angin pestine dun senake lahu kedue akil al jahru apa banterake bitasmiyati kelawan maca bismillah liyunabbiha supaya ngelingake sapa akil al akilina ing pira-pira wong mangan alaiha ing atase maidah ngoten utawa pakanan wa alal akhdhi wa alal akhidhi lan ing atase wong kang ngalap fil akli ing dalem mangan bi khilafil hamdi kelawan bedanine maca alhamdulillah iki mau fa innahu mongko sak temene kelakuan qad yakunu iku terkadang ana fihim iku tetep ing dalem wong akeh man sapa wong lam yaktafi kang durung cukup sapa man ba'du meneh wa min tamalan saking arae mengkono man lam yaktafi law ulima lamun den weruh faraghuhum apa lebare wong akeh wa kifayatuhum lan cukupe wong akeh yambagi mongko sayukjo ayyusanna apa yen to den sunahake lahu kedue akil al jahru apa banterake hamdalah liyunabbiha supaya ngelingake sapa akil hum ing wong akeh alaihi ing atase alhamdu walamma lam yujad lan nalikane ora kedhen temu dalikal makna apa mengkono makna tambih fisyurbi ing dalem ngombe kana mongko ana sapa akil utawa syarib mukhayyaron iku wong sing kena milih bainal jahri ing dalem antarane banterake hamdalah wal israri ulan
banterake bismillah nggih, wal israri lan ngalonake bismillah, malam yakun selagine ora ana sapa iki mau akil syarib aliman iku wong alim yuktada kang den ikuti bihi sapa kelawan alim, fayusan mongko den sunake lahu kedue alim al jahru apa banterake ing dalem syurub maksudnya, kama kaya barang huwa kang utawi ma zahirun iku pertero, liyu lama supaya yen to den weruhi min indihi saking sandinge alim as-sunnatu apa sunnah utawa tuntunan saking Kanjeng Nabi. Sekali lagi kita berikan spoilernya, mukadimahnya dari pertanyaan ini, mengapa orang ketika mau makan, siapapun orangnya, mau dia alim mau dia bodoh, sunnah untuk membaca bismillah secara agak bersuara kencang. Jadi kalau orang mau makan, sunnahnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, itu biar terdengar sama orang lain, Tapi ketika rampung makan kok malah tidak disunahkan baca alhamdulillah. Mengapa seperti itu? Di sini dijawab sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika itu Anda mau makan, misalnya ketika kita mau makan, maka disunahkan membaca bismillah secara lantang, secara keras, secara terdengar oleh orang banyak. Biar apa? Biar tujuannya mengingatkan di antara kawan-kawan kita yang juga mau makan, jangan lupa baca bismillah gitu loh. Mending kita contohkan secara secara perbuatan langsung, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Praktek badan, praktek amalan yang kita praktekkan, yang kita peragakan itu lebih mandes, lebih kuat daripada hanya menyuruh orang berbuat baik. Misalnya Anda melihat ada orang mau makan, kamu baca bismillah dong, itu nggak masuk. Ketika itu mending Anda jejeri, Anda dampingi dia di sampingnya, ya Kang, bismillahirrahmanirrahim, makan bareng-bareng. Tapi beda kasusnya kalau sudah selesai makan. Kalau selesai makan baca alhamdulillah, tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu sampai terdengar orang lain. Mengapa seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang lucu. Kalau kita sedang makan sama banyak orang, kemudian makanan itu satu nampan, misalnya satu nampan, sepiring berdua, bertiga, senampan berlima, berenam, ya. Kemudian Anda tiba-tiba setelah itu alhamdulillah, itu kayak memberi kode kepada mereka untuk ayo dang bari mangane. Padahal ada orang yang masih kelaparan, durung wareg kok dikon ngebari, kan gitu loh. Maka ini kita memberikan kesempatan kepada mereka yang makannya belum cukup. Nah, makanya kalau baca alhamdulillah itu jangan kenceng-kenceng koyok kode wae ngebari mangan. Terus nek sisa kepiye kan? Sisa mbok pek dhewe apa dipangan wong liya kan ngoten nggih. Maka khusus dibaca alhamdulillah setelah selesai makan, kita itu bacanya secara pelan-pelan, ndak usah kenceng-kenceng, karena bisa jadi ada orang yang sedang muluk puluhan yang pertama, kemudian Anda bilang alhamdulillah wis bar ngono. Lho wis bar mangane, saya belum makan loh kan gitu. Kasihan. Nah, akan tetapi ini hanya terkhusus di masalah makan. Kalau masalah minum, kesunahan seperti tadi tidak begitu ada, ya. Ketika Anda minum baca bismillah secara kencang itu tidak disunahkan. Begitu juga baca alhamdulillah secara kencang tidak disunahkan kalau posisinya itu adalah minum. Cuman kalau memang Anda adalah seorang alim, seorang imam, seorang kiai yang selalu dilihat cara gerak-gerik Anda, cara makan Anda dilihat, cara minum Anda diperhatikan, akhlak Anda disorot, maka perlu memperagakan hal-hal seperti ini dengan kencang. Mau makan, mau minum, baca bismillah yang kencang, baca alhamdulillah yang juga yang kencang, biar tahu saya juga melakukan sunnah, ayo kamu juga harus melakukan sunnah, gitu loh. Jadi dakwahnya dakwah bilhal, dakwah secara pekerjaan langsung, melaksanakan amalnya langsung. Seperti yang saya katakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya, perbuatan itu lebih kuat asarnya, lebih kuat pengaruhnya daripada hanya sekedar ucapan. Nasihat itu seperti itu. Anda menasihati anak Anda untuk ayo sholat sana, sholat, sedangkan Anda sendiri masih pegang HP, ya, masih main-main. Nah, ini pasti anaknya begini lah,
aku sholat, bapak rak sholat iki kepiye ngono ngakon-ngakon tok. Ya akhirnya anaknya lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Perlu contoh-contoh yang seperti itu kita praktekkan di lingkungan keluarga kita, yaitu baca bismillah ketika makan, alhamdulillah ketika selesai. Dan alhamdulillah saya punya orang tua ini tahadus bin nikmah, bukan membanggakan ya, tahadus bin nikmah. Abah saya itu yang katanya kiai kata orang-orang, tapi saya juga mengakui beliau itu kiai alim luar biasa, Abi Ahmadi Abdul Fattah itu juga seperti itu. Kalau sedikit-sedikit baca Quran bismillah dengan kenceng, kemudian baca ketika makan juga bismillahnya kenceng, sampai alhamdulillah ya, sampai gelegean kayak gitu ya juga alhamdulillah. Saking ngajari sunnahnya kepada keluarganya seperti itu. Santri-santri juga melihat ya, seperti itu. Haliyahnya luar biasa. Pakai pakaian bismillah, pakai minyak wangi bismillah, luar biasa. Jadi kepala keluarga sebagai laki-laki, sebagai imam ya harus punya contoh baik untuk keluarganya. Yang masih jomblo-jomblo harus mikir gosek ngaji sintenanan ae. Limadza karena apa khususatun khususake Ali radhiyallahu anhu sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikarramallahu wajhah kelawan donga karramallahu wajhah badalit taradi dadi gantine radhiyallahu anhu. Su'ilan dan takoni Ibnu Hajar Al-Haytami, sapa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, an hikmat isti'mali karramallahu wajhah, saking hikmahe nggunakake donga karramallahu wajhah fi haqqi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ing dalem hae sejatine Sayyidina Ali tuna ghairihi ora liyane Sayyidina Ali iwadon krana dadi ganti anit taraddi saking maca radhiyallahu anhu. Wahalan ana ta ana yustamalu den gunakake zalika apa mengkono-mengkono karramallahu wajhah li ghairihi marang liyane Sayyidina Ali minas sahabati saking sahabat liya. Al Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya, kalau kita sering mendengar Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengatakan Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya, kalau di tarawih Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ketika gilirannya Sayyidina Ali Al-Khalifatur Rabi' Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kok beda sendiri ya? Yang tadi radhiyallahu anhu, tapi kemudian yang Sayyidina Ali kok malah karramallahu wajhah. Itu ada rahasia apa di situ? Fa'ajaba mongko jawab sapa Ibnu Hajar biqaulihi kelawan dawe Ibnu Hajar, hikmatu dzalika utawi hikmahe mengkono-mengkono kang tinutur anna aliyan iku sak temene Sayyidina Ali kamar karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu lam yasjud ora pernah sujud sapa Sayyidina Ali li sonamin marang brahala qatu babar belas tsumaqala fanasaba ayyud'alahu bima huwa alaihi wallahu a'lamu bissawab. Waktu sudah tinggal 7 menit ya, nanti ada qiraatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhulla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.